kinda like you. Hai guys, hari ini gue ada di bengkel lagi guys. Hari ini ada satu motor di belakang gue. Kita akan coba review motor yang udah lama gue punya. Udah lama sih, lumayan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gue belinya. Motor ini namanya Ducati Polesmart. Gue akan cerita dulu soal apa itu Polesmart. Polesmart itu nama orang, bukan benda ya. Jadi Polesmart itu dulunya adalah pembalap Ducati. Dia ada menang di Imola Race 200 tahun 72. Nah, kemenangan Polesmart itu juga yang menginspirasi Ducati dalam dunia racing. Nah, waktu itu Polesmart menggunakan motor 750 Desmo something gitu namanya. Untuk mengenang kemenangan itu, maka Ducati membuat sebuah motor lagi yang berwarna sama dan mirip-mirip banget. Padahal sebenarnya motor ini terinspirasi dari sport klasik. Itu sport klasik waktu itu kalau nggak salah gue tuh desainnya tuh dibuat oleh Thierry siapa gitu namanya, gue lupa gitu deh. Motor ini gue temukan di Jepang, di Tokyo lebih tepat. Jadi waktu itu motor ini terbengkalai, ada di satu gudang. Lalu ada yang info ke gue bahwa ada Polesmart di Jepang. Terus gue pikir, oh lucu juga ya kalau gue bawa ke Indo. Lalu gue kontak beberapa teman, mereka bantu gue juga untuk bisa masukin motornya ke Indo hari itu. Resminya nih motor gue masukin ke Indo itu 2013, ya round 2013-2014 gitu. Atau malah 2015 ya, gue juga lupa. Kira-kira gitu deh, 2014 atau 2015 gue juga lupa. Nah, sudah masuk ke Indonesia, motor ini ada banyak kerusakan karena ini motor agak terbengkalai di gudang dekat laut. Beberapa part gue mesti ganti juga, tapi gue gantinya original semua. Oh ya, buat info bahwa Ducati, buat pemakai Ducati lo nggak usah bingung karena spare partnya Ducati itu masih tersedia semua. All type of Ducati itu masih ada di Italia semua. Lo bisa cek nanti ada satu website namanya Star Twin Moto gitu. Star Twin Moto atau lu hubungin gue deh kalau lu repot nyari spare part Ducati. Sampai hal terkecil juga dia siapkan. Nah, gue coba hubungin mereka, korespondensi dengan mereka, lalu gue coba untuk mengganti beberapa part yang gue ganti dengan bantuan mereka. Nggak banyak sih, nggak banyak banget. Dan beberapa part juga masih ada di Indo. Cuma paling bagian body-body. Ohlin Indonesia waktu itu juga membantu kita untuk cariin semua spare part suspensi. Terus gue coba restorasi tahun 2014 atau 2015 gitu kira-kira, gue lupa. Nah, Polesmart feeling bawanya agak berbeda guys, berbeda sekali karena dia punya suspensi itu hanya sebelah kiri. Jadi begitu lu feeling nikung ke kanan dan nikung ke kiri, itu akan berbeda jauh feelingnya. And so beware, kalau lu mau, apa itu istilahnya cornering, agak hati-hati. Kalau nggak salah gue tuh dia agak liar di kiri, agak lebih liar di kiri. Overall, tenaganya nggak terlalu galak, tapi oke, cukup, bagi gue juga cukup. Handlingnya ringan, motornya ringan. Nanti lu akan lihat juga tuh motor aslinya yang dipakai Polesmart tuh akan seperti ini nih, lu lihat. Mirip tapi ya jauh lah, beda.
Cuma ya ini dibuat untuk mengenang Paul Smart, soalnya dia menang di race Imola 200 tahun 72. Oke, beberapa perubahan gue lakukan di motor, nggak banyak, cuma seperti biasa Ducati mempunyai kelemahan di kopling yang terlalu berat. Gue harus pakai clutch slave, ini namanya clutch slave. Lalu thermic noni, dan kebetulan itu the last piece dan gue dapatnya juga di Itali. Gue mesti order juga ke Star Twin Moto, itu yang bantu gue juga. Lalu ada cover belt, itu gue ganti juga transparan, jadi supaya agak lebih enak aja dilihatnya, karena aslinya itu hitam gitu doang. Selebihnya gue coba untuk mempertahankan aslinya. Dan oh ya, Paul Smart yang terbaru itu ada, tapi itu tipe scrambler. Ada Paul Smart juga keluarin tipe scrambler untuk mengenang Paul Smart juga. Tapi kalau nggak salah gue itu buatan Thailand, kalau nggak salah gue, dan dia juga tetap limited. Sama dengan seperti Paul Smart, ini hanya dibuat 1000. Nah, waktu gue datangkan ke Indo, setahu gue itu di Indonesia cuma ada 3, 2 ada di Jakarta, 1 ada di Pekanbaru. Tapi berkembangnya ada yang bilang udah ada lagi yang datangin lagi, mungkin sekitar ada 4 apa 5 gitu di Indonesia motor ini, dan 1 ada di Pekanbaru. Oke guys, sekarang kita akan bicara detailnya, satu persatu akan gue kasih tahu mana yang udah gue ganti dan spesifikasi mesin dan segala macam. Oke, kita mulai dari depan. Fairing waktu gue terima itu dalam keadaan yang nggak parah, cuma ya fiber atasnya tuh udah mulai getas, lalu ini harus gue pesan langsung originalnya Paul Smart. Lalu di sini ada beberapa cat yang udah mulai hancur, lalu gue cat ulang. Nah, standarnya Paul Smart sudah menggunakan Öhlins dan sudah double disc yang floating, jadi pengereman udah oke. Dulu nggak usah khawatir, walaupun bentuknya seperti ini motor safety. Dashboardnya masih bergaya klasik dengan warna putih, triple tree-nya segitiga bahasanya, pakai berbahan aluminium. Lalu di sini di tengah-tengah hanging fairing tuh ada tulisan Ducati Paul Smart 1000 limited edition, karena memang motor ini hanya dibuat 1000 unit. Semuanya gue masih pertahankan standar. Lalu lengan ayunnya hanya sebelah, walaupun dia mono arm, dia sebelah aja. Dan sepertinya, kalau gue nggak salah nih, sepertinya ini sama dengan motocross punya. Dan dia bermesin pendingin oli, ya, dia bermesin pendingin oli. Dia nggak pakai radiator, dia hanya pakai oil cooler. Tapi Ducati tipikal mesinnya memang panas ya, di paha, panas banget. Tapi ya begitulah Ducati. That's a Ducati. Jadi kalau Ducati nggak panas kayaknya bukan Ducati deh. Duka bersama kayaknya. Motor ini bergaya klasik, padahal motor ini lahirnya diproduksi itu tahun 2006 sampai ke 2009. Sebenarnya motor modern yang bergaya klasik. Selebihnya tangki fiber, warnanya memang warna Paul Smart, silver dan apa ini, hijau. Dibilang hijau juga nggak hijau, dibilang biru juga nggak biru. Gini deh warnanya. Lalu definisikan deh warnanya. Dan tinggi motor ini juga nggak terlalu tinggi kok, jadi buat gue yang 165 masih bisa bawa, nggak jinjit-jinjit banget. Ringan banget. Handlingnya oke. Mesinnya 1000 cc, 2 silinder. Jadi dia bukan 4 silinder dan tipenya L, bukan sejajar. Buat sistem pengereman, dia udah dibekali dengan Brembo, tetapi Brembonya belum yang radial. Dan dia seperti yang tadi gue bilang bahwa tipe mesinnya seperti ini, masih bersirip seperti motor-motor klasik, karena dia mengandalkan aliran udara untuk mendinginkan mesinnya, sehingga dia hanya perlu pendingin oli untuk membantu mendinginkan sirkulasi udara di mesin. Jangan khawatir, dia nggak akan overheat walaupun lu bawa dia begitu lu lihat di dashboard tuh 120, 115, 120, lu nggak usah khawatir, dia nggak bakal overheat. Asal lu bawanya jangan pelan-pelan banget, lu bawanya agak kenceng lah, karena memang dia didesain untuk sport. So 80 masih oke lah, jangan juga ngebut-ngebut, mati nanti lu.
Oke, belakangnya gua agak ragu di belakangnya aja karena begitu lu nikung ke kiri dan ke kanan akan feel-nya akan beda. Karena ya itu tadi yang gue bilang bahwa posisi shocknya itu hanya di sebelah kiri. Sebelah kanan nggak ada. Harusnya kalau monoshock rata-rata itu di tengah, tapi dia di kiri. Oke, belakang juga menggunakan Brembo monoblock. Lalu lampu sen masih klasik. Overall sih motor ini oke, menurut gue sih buat koleksi juga oke lah. Oke guys, gue hampir lupa ngasih tahu kalau motor ini juga menggunakan sistem kopling ring. Kadang orang bilangnya itu dry clutch. Dan gue udah rubah pressure plate-nya, gue udah rubah pakai merek Duca Bike kalau nggak salah, berwarna merah. Jadi begitu lu nyalain mesin dia kelihatan dia putar, gitu. Dan suara koplingnya agak sedikit berisik, jadi lu jangan kaget kalau lu ketemu vibrasi yang kayak gitu, dia berisik banget, gitu, berisik banget. Dan itu nggak ada masalah, itu memang tipikalnya seperti itu karena dia menggunakan kopling ring. Nanti kita riding kita akan coba cornering dikit-dikit lah ya, tapi nggak cornering full. Bagaimana feel-nya nanti kita akan lihat. Oke guys.